GVC didirikan pada tahun 1927 sebagai Victor Talking Machine Company of Japan Limited, anak perusahaan dari perusahaan fonograf dan rekaman terkemuka di Amerika Serikat, yaitu Victor Talking Machine Company of Camden di New Jersey. Pada tahun 1929, Radio Corporation of America membeli Victor dan anak perusahaan asingnya, termasuk Operasi Jepang. Pada akhir 1920-an, GVC hanya memproduksi fonograf dan rekaman. Setelah diakuisisi oleh RCA, GVC mulai memproduksi radio, dan pada tahun 1939 membuat televisi buatan lokal pertama di Jepang. Pada tahun 1943, di tengah permusuhan antara Amerika Serikat dan Jepang selama Perang Dunia Kedua, GVC memisahkan diri dari RCA Victor dengan mempertahankan merek dagang Victor dan His Master Voice untuk digunakan di Jepang saja. Setelah perang, GVC melanjutkan distribusi rekaman RCA Victor di Jepang hingga RCA menetapkan distribusi terpisah di Jepang pada akhir tahun 1960-an. Saat ini, perusahaan rekaman di Jepang dikenal sebagai Victor Entertainment. Pada tahun 1953, GVC menjadi mayoritas dimiliki oleh Panasonic Corporation. Panasonic melepaskan kepemilikannya pada tahun 2007. Pada tahun 1960-an, GVC mendirikan merek Nivico atau Nippon Victor Corporation untuk lini televisi konsol dan stereo Delmonico, sebuah televisi tabung sinar katoda atau CRT portable di dalam casing berbentuk helm antariksa dengan jam alarm di bagian bawahnya. Produk ini sangat sukses secara komersial. Pada tahun 1971, GVC memperkenalkan sistem diskret pertama untuk suara quadraphonic 4 saluran pada rekaman vinyl CD4 atau Compatible Discrete 4 Channel atau Quadradisc. Pada tahun 1973, GVC Cutting Center dibuka di Amerika Serikat untuk menyediakan layanan mastering cakram CD4. Pada tahun 1975, GVC memperkenalkan radio portable pertama yang dioperasikan dengan baterai dan TV terintegrasi, yaitu model 3050. TV tersebut berupa CRT hitam putih berukuran 3 inci atau 7,6 cm. Setahun kemudian, GVC mengembangkan model tersebut dengan menambahkan perekam kaset, yaitu model 3060, menciptakan boombox pertama di dunia yang dilengkapi dengan radio, kaset, dan TV. Pada tahun 1976, VCR pertama yang menggunakan VHS adalah Victor HR3300 dan diperkenalkan oleh Presiden GVC di Hotel Okura di Tokyo pada tanggal 9 September tahun 1976. GVC mulai menjual HR3300 di Akihabara, Tokyo, Jepang pada tanggal 31 Oktober 1976. Versi spesifik wilayah dari GVC HR3300 juga didistribusikan kemudian, seperti HR3300U di Amerika Serikat dan HR3300EK di Inggris Raya. Pada akhir 1970-an, GVC mengembangkan format VHS, memperkenalkan perekam VHS pertama ke pasar konsumen pada tahun 1976 dengan harga setara dengan $1.060. Sony yang telah memperkenalkan kaset video rumah Betamax setahun sebelumnya menjadi pesaing utama format VHS GVC hingga tahun 1980-an, di mana di tahun itulah tercipta perang format kaset video. Kaset Betamax lebih kecil, dengan kualitas gambar yang sedikit lebih unggul daripada kaset VHS. Tetapi, ini mengakibatkan Betamax memiliki waktu perekaman yang lebih sedikit. Kedua perusahaan bersaing ketat untuk mendorong yang lain mengadopsi format mereka. Tetapi pada tahun 1984, 40 perusahaan menggunakan format VHS GVC. Sementara hanya 12 perusahaan yang menggunakan Betamax. Sony mulai memproduksi perekam VHS pada tahun 1988. Namun, Sony berhenti membuat perekam Betamax untuk pasar Amerika Serikat pada tahun 1993. Mereka menghentikan produksi format tersebut sepenuhnya pada tahun 2002. Salah satu alasan penetrasi pasar VHS di Inggris adalah penjualan kaset kosong oleh GVC UK Ltd ke studio-studio besar Hollywood. Hal ini meluncurkan pasar penyewaan video rumah yang baru lahir, yang hampir tidak tersentuh oleh Sony pada saat itu.
Kemampuan untuk membawa pulang film ini sangat membantu penjualan perangkat keras VHS. Selain itu, GVC menyatakan dalam rekaman promosi yang dipersembahkan oleh legenda TV BBC, yaitu Cliff Michelmore, bahwa Anda akan dapat membeli jenis film yang tidak akan pernah ditayangkan oleh BBC dan ITV. Apapun alasannya, industri film dewasa mengadopsi VHS sebagai format umum mereka. Dan dengan tingkat ketersediaan perangkat lunak tertentu, penjualan perangkat keras jadi meningkat. Pada tahun 1979, GVC mendemonstrasikan prototipe sistem cakram video kepadatan tinggi atau VHD. Sistem ini berbasis kapasitansi seperti cakram elektronik kapasitansi CED. Tetapi, cakramnya tidak beralur, dan stylus dipandu oleh sinyal servo di permukaan cakram. Cakram VHD awalnya dioperasikan oleh operator dan diputar pada mesin yang tampak seperti meja putar LPD audio. Tetapi, GVC menggunakan cakram yang ditempatkan di dalam KD saat sistem ini dipasarkan. Pengembangannya mengalami banyak penundaan, dan produk ini diluncurkan pada tahun 1983 di Jepang, diikuti oleh Britania Raya pada tahun 1984 untuk pasar industri yang terbatas. Pada tahun 1981, GVC memperkenalkan serangkaian dek kaset penggerak langsung yang revolusioner, yang diakhiri dengan DD9, yang memberikan tingkat stabilitas kecepatan yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Selama tahun 1980-an, GVC sempat memasarkan peralatan audio portable-nya yang mirip dengan Sony Walkman yang ada di pasaran saat itu. GVC CQF-2K dirilis pada tahun 1982 dan memiliki radio yang dapat dilepas yang terpasang pada headphone untuk pengalaman mendengarkan yang ringkas dan nirkabel. GVC mengalami kesulitan dalam membuat produk ini sukses, dan beberapa tahun kemudian berhenti memproduksinya. Pada tahun 1986, GVC merilis HC95, sebuah komputer pribadi dengan prosesor Zilog Z80A 3,58 MHz dan RAM 64 KB yang berjalan pada MSX Basic 2.0. Komputer ini dilengkapi dua disket 3,5 inci dan sesuai dengan spesifikasi grafis standar MSX2. Namun seperti Pioneer PX7, komputer ini juga dilengkapi antarmuka perangkat keras canggih yang menangani superimposisi video dan berbagai fitur pemrosesan video interaktif. GVC HC95 pertama kali dijual di Jepang, kemudian di Eropa, tetapi penjualannya mengecewakan. Perekam radio GVC dipasarkan oleh Ferguson Radio Corporation di Inggris, hanya dengan sedikit perubahan. Namun, Ferguson perlu mencari pemasok lain untuk kamera videonya, ketika GVC hanya memproduksi format VHS-C, bukan video 8. Ferguson kemudian diakuisisi oleh Thomson SA, yang mengakhiri kerjasama tersebut. GVC kemudian menciptakan kamera video hard drive. Pada bulan Oktober 2001, National Academy of Television Arts and Science menganugerahkan penghargaan Emmy kepada GVC atas pencapaian luar biasa dalam kemajuan teknologi untuk pengembangan pionir camcorder konsumen. Sponsor tahunan GVC Tokyo Video Festival dan GVC Jazz Festival yang terkenal di dunia telah membantu menarik lebih banyak pelanggan. GVC telah menjadi pendukung sepak bola dunia sejak tahun 1982 dengan sponsor kit Arsenal sebelumnya dan melanjutkan perannya sebagai mitra resmi Piala Dunia FIFA 2002 Korea-Jepang. GVC menjadi berita utama sebagai mitra korporat pertama untuk kompleks pengunjung Kennedy Space Center. GVC baru-baru ini menjalin kemitraan korporat dengan ESPN Zone dan Foxploration. Pada tahun 2005, GVC bergabung dengan HANA, Aliansi Jaringan Audio Video Definisi Tinggi, untuk membantu menetapkan standar dalam interoperabilitas elektronik konsumen. Pada tahun 2005, GVC mengumumkan pengembangan media DVD RWDL pertama, yaitu versi lapisan ganda dari format DVD RW yang dapat ditulis ulang. Pada bulan Desember tahun 2006, Matsushita mengadakan pembicaraan dengan Kenwood dan Cerberus Capital Management untuk menjual sahamnya di GVC. Pada tahun 2007, Victor Company of Japan Limited mengkonfirmasi aliansi modal strategis dengan Kenwood dan SparkX Investment, yang mengakibatkan kepemilikan Matsushita berkurang menjadi sekitar 37% pada bulan Maret 2008. Matsushita atau Panasonic setuju untuk memisahkan perusahaan dan menggabungkannya dengan Kenwood Electronics
menciptakan GVC Kenwood Holdings pada tanggal 1 Oktober tahun 2008. Pada bulan April tahun 2008, GVC mengumumkan penutupan pabrik TV-nya di East Kilbride, Skotlandia dan Jepang. Akibatnya, mereka hanya memiliki satu pabrik di Thailand. GVC menyatakan akan mengalihdayakan produksi di Eropa ke OEM. TV GVC untuk Amerika Utara sekarang diproduksi oleh Amtran Video Corporation beserta dengan distribusinya, layanannya, dan garansi di bawah lisensi GVC Kenwood. Di Eropa, Curris PLC, pemilik Curris, memiliki pengaturan serupa dengan GVC Kenwood. Di Eropa, GVC terutama menjual aksesoris audio seperti headphone, dan hingga saat ini dengan audio mobil tipe DIN. GVC juga hadir dengan camcorder, kamera keamanan, sistem audio, dan dengan boombox andalannya, serta proyektor. TV GVC di Eropa sebagian besar diproduksi oleh produsen Turki, yaitu Vestel, tetapi tidak tersedia di semua negara. GVC memproduksi head unit dan speaker audio mobil untuk pasar audio mobil aftermarket. Hey, bring me down nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.